Langsung saja biar waktunya cepat, kita lihat terjemahannya. Ya, terjemahannya kita lihat. Mari. Teks 1. Buaya. Buaya adalah reptil karnivora semiakuatik berkaki 4 yang cenderung hidup di habitat air tawar seperti danau dan sungai. Namun beberapa dari mereka juga hidup di air payau. Mereka mengkonsumsi ikan, burung, reptil dan mamalia lainnya sebagai makanan utama mereka. Mereka adalah spesies tropis sehingga mereka sangat sensitif terhadap dingin. Mereka dianggap sebagai salah satu hewan prasejarah yang masih ada hingga saat ini. Kulit di sekitar perutnya halus dan permukaan punggungnya tebal dan kasar. Mereka bisa mencapai ukuran panjang 5-6 meter dengan berat badan 1000 kg. Panjang ekor mereka hampir sepanjang tubuh mereka. Kepala mereka panjang dan memiliki moncong berbentuk V di depannya. Lebar rahang atas dan bawah mereka sama dan ketika mereka menutup mulut semua gigi mereka terlihat. Kedua mata mereka terletak di atas tengkorak yang memungkinkan mereka untuk mengintip musuh saat tubuh mereka berada di bawah air. Buaya dianggap sebagai reptil yang paling sosial. Mereka sering berkumpul di bagian sungai tertentu. Mereka mampu menghasilkan berbagai suara untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka cerdas, karena mereka dapat menentukan perilaku mangsanya berdasarkan hasil pengamatan mereka dan kemudian mereka memutuskan cara untuk menangkapnya. Oke guys, setelah kita dengarkan teks dan bacaan, mari kita lihat soalnya. Nomor 1, crocodiles are four-legged semi-aquatic carnivorous reptile who tend to live in freshwater, bla 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 ya. Ini pertanyaannya adalah what does the underline word mean? Underline-nya adalah carnivorous. Ya, carnivorous. Nah, carnivorous itu apa? A. Feed on flesh. B. Have 4 legs. C. Produce sound. D. Live in freshwater. Mana jawabnya? Ya, jawabnya yang ini guys. Feed on flesh. Okay, number 2. Which information is incorrect according to the text? Incorrect. Incorrect itu tidak benar. Ya, kalau correct benar, kalau incorrect tidak benar. The skin around their bellies is smooth. They can reach the body weight of 1000 kg. When they close their mouth, all their teeth are visible. Visible itu terlihat. Both of their eyes are located on side of the skull. Skull itu tengkorak. Ya, on side of the skull. Jadi di samping tengkorak. Jawabnya adalah ini yang incorrect. Ya, yang incorrect itu yang tidak benar. Oke, jadi next number 3. What does the text mainly tell us about? Di teks itu menceritakan kita itu apa itu intinya? General description, the habitat of semi-aquatic, the species of ancient aquatic carnivorous animal, the way how to crocodile communicate, cara buaya berkomunikasi. Ya, kita sudah bahas yaitu teks deskriptif dan report. Kalau ini kan crocodile secara umum, berarti teks report. Semua teks report cirinya adalah pakai kata-kata general. Jadi kalau ada teks report itu jawabnya cari jawaban yang ada kata-kata general, berarti jawabnya adalah ini. Oke, mantap. Kita lihat terjemahan teks
kedua. Lumba-lumba selama bertahun-tahun orang percaya bahwa hewan terpandai setelah manusia adalah simpanse. Sekarang, bagaimanapun ada bukti bahwa lumba-lumba mungkin lebih pintar dari kera besar. Meskipun lumba-lumba hidup di laut, itu bukan ikan. Ini adalah mamalia. Oleh karena itu, dalam banyak hal, ia seperti manusia. Lumba-lumba memiliki bahasa yang sederhana. Mereka mampu berbicara satu sama lain. Dimungkinkan bagi manusia untuk belajar bagaimana berbicara dengan lumba-lumba. Tapi ini tidak akan mudah karena lumba-lumba tidak bisa mendengar jenis suara yang dibuat manusia. Jika manusia ingin berbicara dengan lumba-lumba, oleh karena itu, dia harus membuat bahasa ketiga yang dapat dimengerti oleh dia dan lumba-lumba. Lumba-lumba juga sangat ramah terhadap manusia. Mereka sering mengikuti kapal. Ada banyak cerita tentang lumba-lumba yang memandu kapal melewati perairan yang sulit dan berbahaya. Oke, setelah teks kita dengarkan beserta terjemahnya, kita lihat soalnya. Nomor 4, dolphins are able to talk bla bla bla. They cannot hear the kind of sound. Jadi lumba-lumba bisa berbicara bla bla bla, mereka tidak bisa mendengar suara manusia. Itu apa? Tetapi, dan, daripada, karena. Ya jelas jawabnya. Tetapi ya, bisa bicara tapi tidak bisa mendengar. Oke, number 5. The third paragraph tell us bla bla bla. Paragraf ketiga ya, cerita tentang apa? Cara dolphin membantu manusia. Bagaimana jeniusnya dolphin? Bagaimana ramahnya manusia pada dolphin? Alangkah cerdasnya dolphin. Alinea 3 berarti yang terakhir tadi ya. Jawabnya adalah how dolphin help man. Ya, di situ menjelaskan cara dolphin membantu manusia di lumba-lumba membantu manusia di laut. Oke, number 6. Ya. It is not a fish. The word in the paragraph 1. Ya, it itu bukan ikan. Maksudnya bukan ikan siapa? Monyet, orang, dolphin. Nah, bicara kita dolphin, otomatis jawabnya dolphin dong. Oke, number 6 ya. Seperti itu. Tag berikutnya, tag 3. Burung unta. Burung unta adalah burung besar yang tidak bisa terbang yang berasal dari Afrika. Ini khas dalam penampilannya dengan leher dan kaki yang panjang. Ia memiliki kemampuan untuk berlari dengan kecepatan maksimum sekitar 70 km per jam, kecepatan tertinggi di darat dari semua burung. Burung unta adalah spesies burung hidup terbesar dan bertelur terbesar dari semua burung bertelur. Makanan burung unta terutama terdiri dari tanaman, meskipun juga memakan serangga. Ia hidup dalam kelompok nomaden yang terdiri dari 5 hingga 50 burung. Saat terancam, burung unta akan bersembunyi dengan berbaring di tanah atau melarikan diri. Selain itu, ia dapat menyerang musuh dengan tendangan dari kakinya yang kuat. Burung unta menjadi dewasa secara seksual ketika mereka berusia 2-4 tahun. Betina matang sekitar 6 bulan lebih awal dari jantan. Perkawinan dimulai pada bulan Maret atau April dan berakhir sebelum September. Oke, soal nomor 7 ya, setelah kita baca tentang ostrich. Which is true about ostrich? Nomor 7 ya. Which is true about
ostrich. Mana yang benar tentang ostrich? A. Lehernya panjang, makan daging, larinya pelan, ya. Live solitary. Yang mana? Yang pasti adalah iki. Lehernya panjang, burung onta lehernya panjang. Nomor 8. What is the main idea of second paragraph? Paragraf 2 ya. Isinya apa? Ostrich large flightless bird, burung yang tidak bisa terbang. Native to Africa, asli dari Afrika. Ostrich is the largest living species of bird. Mature ostrich, jadi burung unta yang dewasa, match in March to September. Ya, mereka itu bercinta, ya, berjodoh di bulan Maret sampai September. The female ostrich mature about 6 months earlier than male. Ya, burung unta betina dewasanya lebih cepat 6 bulan dibanding yang laki-laki. Sesuai tag tadi, jawabnya adalah D. Ya, 6 bulan lebih cepat. Oke, next. It lives in nomadic group. Ya, burung unta hidup secara nomadik. Nomadik itu nomaden. Nomadik digarisbawahi. Nomaden maksudnya laying the largest egg, bertelur, eating plant, makan tanaman, living in certain place, tinggal di satu tempat, wandering from place to place. Ya, hidupnya berpindah-pindah, ya, berkelana dari satu tempat ke tempat. Nomaden. Nomaden itu berarti berpindah-pindah, wandering from place to place. Oke. Ayam. Ayam merupakan unggas peliharaan terpopuler di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 19 miliar pada tahun 2011. Meski sebagian orang memeliharanya di rumah sebagai hewan piaraan, namun umumnya ayam dianggap sebagai hewan ternak karena kebanyakan orang memelihara sebagai sumber makanan, yaitu daging dan telurnya. Kemampuan ayam betina yang biasa disebut ayam babon bertelur setiap hari sehingga diberi julukan burung yang melahirkan setiap hari sejak pertengahan abad ke-15 sebelum Masehi. Ayam adalah omnivora, artinya mengkonsumsi hampir apa saja. Popodoyan, mulai cacing, serangga, biji-bijian, beras, cicak, bahkan tikus muda atau cindil. Di habitat aslinya, ayam bisa hidup hingga 10 tahun. Oke, mari kita cek soalnya nomor 10. What make chicken become most popular domestic fowl? Ya, apa yang membuat ayam itu menjadi unggas binatang ternak? Ya, unggas yang diternak. Penyebabnya apa? Populasinya lebih dari 19 juta. B. Karena melahirkan tiap hari. Ayam tidak melahirkan, ya bertelur. C. Ya, sumber daging dan telur sebagai binatang omnivora. Kok jadikan binatang ternak? Unggasnya itu unggas ayam. Ya, orang tertarik karena apa? Karena sumber daging dan telur. 11. Mengapa why chicken is considered to be livestock? Mengapa ayam dianggap sebagai livestock? Livestock itu binatang ternak. Nah, kenapa kok disebut binatang ternak? A. Karena sangat populer. B. Sumber makanan.
C. Perempuannya melahirkan setiap hari. D. Karena mengkonsumsi segala hal. Kenapa? Kenapa disebut dianggap binatang ternak? Di atas dijelaskan karena sebagai sumber makanan. Itu jawabnya B. Oke, next. 12. Chicken omnivore. What does the word omnivore have closest meaning to? Omnivora. Kenapa ayam dianggap omnivora? Consume fruit and vegetable. Consume meat only. Consume nothing. Consume anything. Apa-apa doyan. Kayak uang ya. Consume. Jawabnya ini ya. Karena consume anything. Omnivora itu pemakan segala, atau consume anything. Apa tuh ya? Tag kelima yaitu kaktus. Kaktus jamak dari kakti adalah tiap anggota dari keluarga tanaman Cactaceae asli Amerika. Mereka sering digunakan sebagai tanaman hias, tetapi beberapa juga tanaman biasa. Kaktus ditanam untuk perlindungan properti dari hewan liar serta berbagai kegunaan lainnya. Kaktus adalah tanaman yang tidak biasa dan khas yang beradaptasi dengan lingkungan yang sangat panas, menunjukkan berbagai fitur anatomi dan fisiologis yang menghemat air. Kaktus datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Maksudnya kaktus kehadirannya di dunia itu berbagai bentuk dan ukuran. Banyak spesies kaktus yang mekar di malam hari karena mereka diserbuki oleh serangga nokturnal atau hewan kecil, terutama ngengat dan kelelawar. Ukuran kaktus berkisar dari kecil dan bulat hingga tinggi dan berbentuk kolom. Oke, setelah kita dengar teks, coba kita lihat soalnya. 13. Cacti can adapt to hot environment. Cacti itu nek banyak kaktus ya. Nek siji cacti can adapt to hot environment ya. Di lingkungan yang panas dia mampu hidup because their anatomical and physiological feature ya, karena bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya kenapa kok dia mampu bertahan di tempat yang panas? A. Unusual, tidak biasa atau luar biasa. B. Extreme. C. Conserve water. D. Have large size, ukurannya besar. Jawabnya apa? Jawabnya ini ya, dia tahan air, conserve water ya, orang ngombe ora masalah, ora gampang mati ya, dia mampu bertahan walaupun tidak ada air, dia tetap eksis, makanya di panas tidak mati. Jawabnya adalah C, conserve water. 14. What does the third paragraph tell us about? The third paragraph 1, 2, 3 ini ya. Third paragraph ini many cactus species bla 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 ya. Small kan. Berarti masalah apa itu? The usage of cacti, the habitat of cacti, the advantages of cacti, the characteristic of cacti. Ya. Kenapa ini bacaan di bukan the? Karena sesudah the a i u i o vowel, vokal, suara vokal, makanya the dibaca di.
Jawabnya adalah ini karakteristiknya. Oke, 15. The underlined word, many cactus species are night blooming. Blooming itu mekar. Ya, mekar. Berarti bunga ya, karena mekar. Closest in meaning itu sinonimnya blooming adalah performing, flowering, increasing, creating. Creating itu kreatif, increase itu berkembang, performing itu berpenampilan, flowering itu berbunga. Nek blooming ya otomatis berbunga. Oke, berarti jawabnya adalah ini flowering. Oke, lanjut teks ke-7, yaitu melati, jasmine. Melati adalah bunga asli dari beberapa daerah tropis di Asia Selatan, Afrika, dan Australia. Di India, beberapa varietas melati digunakan untuk tujuan keagamaan, yang sesaji ya, atau untuk persembahan di India. Bunganya bisa tumbuh setinggi 3 meter dan lebarnya 2 meter. Ya, melati melepaskan aromanya sebagian besar setelah matahari terbenam, sunset, berarti bengi, terutama menjelang bulan purnama. Karena itu sering dikaitkan dengan suasana malam hari yang menenangkan, malam hari yang hening atau tenang. Ada beberapa manfaat jasmine atau bunga melati. Manfaat dalam pengobatan. Bunga melati sering digunakan untuk meredakan sakit kepala, merangsang otak, dan memulihkan keseimbangan. Ekstrak bunga melati juga banyak digunakan dalam pembuatan parfum. Kita bahas nomor 16. What medicine is jasmine used for? Ya, used for itu untuk apa? Jadi digunakan obat apa gitu loh. Ya, melati itu digunakan obat apa? Kanker, sakit kepala, sakit gigi, sakit perut. Nah, sakit gigi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya, jawabnya adalah headache, sakit kepala. Nomor 17. What is the main idea of the last paragraph? Paragraf terakhir ini. Ada beberapa keuntungan melati untuk obat. Nah, berarti masalah keuntungan. Keuntungan itu apa? Advantage, nah, atau benefits. Nah, benefit atau advantage itu sama. Berarti apa jawabnya? Ini yang benefit, yaitu B. Jasmine has various benefit. Melati mempunyai banyak manfaat. Oke, 18. When does jasmine release the fragrance? Kapan jasmine atau melati itu mengeluarkan wanginya atau harumnya itu kapan? Pagi, malam, sore, atau edan? Edan itu subuh, waktu subuh ya. Kapan tadi, coba dicek. Nah, ini. Release its fragrance mostly after the sunset. Sunset berarti matahari terbenam. Berarti apa? Waktu matahari terbenam. Oke, waktu malam, evening. Sudah. Oke, kita terjemahkan. Bambu, salah satu tanaman yang paling berharga dan tersebar luas adalah bambu. Semuanya seperti rumput pohon. Ada lebih dari 350 spesies bambu. Sebagian besar tumbuh di Asia, di pulau-pulau di Samudra India dan Pasifik.
Satu rumpun bambu dapat menghasilkan sebanyak 100 batang. Mereka berunggah, berkayu, dan bersendi. Batangnya kadang-kadang sekitar 3 kaki. Tunas bambu atau bungpring tumbuh cepat, kadang-kadang 1 kaki atau lebih sehari. Mereka dapat tumbuh hingga 30, 50, atau bahkan 130 kaki tingginya. Di dekat puncak ada banyak cabang, artinya di dekat pucuknya bambu ada banyak cabang. Beberapa spesies tidak mekar selama 60 tahun atau lebih. Produk bambu meliputi untuk makanan hingga rumah bangunan. Orang Asia biasanya menggunakan tunas bambu atau bungpring sebagai sayuran. Di Asia Timur dan Tenggara orang menggunakan batang berunggah ini, maksudnya bambu ini, untuk pipa air serta untuk membangun jembatan dan rumah. Bagian pendek berfungsi sebagai ember dan peralatan memasak. Oke, lanjut. Setelah mendengarkan teks, kita bahas soal 19. What is the text about? Jadi teks itu bicara tentang apa? Spesies bambu, bambu secara umum. Ini teks report. Semua teks report jawabnya pakai in general ya, sama seperti di atas tadi. Bambu has multi-purpose use ya, artinya bambu punya banyak guna ya, multiguna. We can find it in paragraph berapa? 1, 2, 3. Nah ini nih, banyak sekali menggunakan ini multipurpose ya, berarti paragraf ketiga. Oke ya, paragraf ketiga. Oke, next, nomor 21. Which part of the bamboo can be used for building? Bagian mana? Part itu bagian. Which part of the bamboo can be used for building house? Bagian mana dari bambu yang digunakan untuk membangun rumah? Sproutnya, stemnya, thinner stripnya, split bambunya. Thinner itu tipis ya, yang tipis, bambu, kulit bambu yang tipis di depan itu thinner strip. Nah, strip bambu berarti sayatan bambunya. Hulu itu yang bolong itu ya, yang hulu stem. Berarti ya bambunya itu, berarti yang digunakan ya bambunya untuk bangunan ya, berarti ini hulu stem. Next, sprout grow fast at time. Paragraf 2. What does the underline word fast? Fast itu cepat. Quick, slow, easy, early. Cepat itu quick. Quick itu cepat. Oke ya, jawabnya adalah A. Quick. Sinonimnya